Renungan fajar kali ini adalah terkait dengan hakikat kesuksesan. Bahwasanya semua manusia berharap mendapatkan kehidupan yang sukses. Apa hakikat dari sebuah kesuksesan itu? Materi yang berlimpah ruahkah? Jabatan yang disandangnya kah? Rumah mewah? Harta yang berlimpah? Semua hal-hal yang terkait dengan lahiriah kita kah? Apakah itu hakikat kesuksesan? Atau sebaliknya, dikatakan tidak sukses karena fakir, miskin, tidak populer, selalu hidupnya dalam kekurangan, status sosial yang biasa-biasa sajakah, atau barangkali tidak dianggap dikucilkan dalam kalangan masyarakat maupun keluarga sehingga dikatakan tidak sukses? Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hakikat kesuksesan muaranya harus menjadi sebuah kebahagiaan, ketenangan di hati. Dengan demikian, hakikat kesuksesan sejati adalah bukan hanya dipandang dari sudut lahiriah saja, jasmaniah saja, yang zahir saja, karena manusia ada lahiriah, ada batiniah, ada jasmani, ada rohani. Ada baiknya sejenak kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama Al-Qasas ayat yang ke-77. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah.
Hendaknya pergunakanlah karunia Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita atas nikmat hidup ini yang Allah berikan jasmani, rohani, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa bertutur kata, asyik kita menikmati, menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Allah berikan kita punya keinginan, tangan kita bisa gerakan, kaki bisa kita langkahkan, jantung sampai saat ini masih berdetak. Belum lagi Allah amanahkan masuk ke dalam relung kalbu kita, iman bersemayam dalam hati kita. Kita tergerak atas izin Allah, bisa melaksanakan ibadah. Lisan ini pun bukan hanya bertutur kata yang tidak berguna. Allah takbirkan subuh dan cerah ini, kita bertakbir Allahu Akbar, kita ruku, kita sucikan Allah, kita agungkan Allah, kita i'tidal, kita sujud, kita sucikan Allah, kita agungkan, kita tinggikan Allah. Allahu Akbar. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Pergunakanlah karunia Allah yang diberikan pada kita untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupakan bahagianmu untuk kehidupan dunia. Utamanya untuk apa kita hidup? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin kita ini manusia untuk taat ibadah. Karenanya gunakan potensi untuk negeri akhirat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bahagianmu untuk kehidupan duniamu. Kita raih, kita bekerja, kita berikhtiar, kita mencari nafkah. Ya, manusiawi. Allah takdirkan kita memiliki jasmani. Allah takdirkan, Allah berikan kita punya keinginan-keinginan, ingin merasakan sebuah kehidupan yang sukses. Kita ingin untuk kepentingan, keperluan sandang, paman, papan. Kita ingin untuk bisa diberikan dan mempunyai kehidupan yang layak. Silahkan. Nah, akan tetapi ayat tersebut untuk negeri akhirat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia sawah ladang untuk negeri akhirat. Dengan demikian, hakikat kesuksesan adalah doa yang kita panjatkan setiap sholat. Doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu hakikat kesuksesan. Kita mohon hasanah baik kita di dunia dan hasanah baik kita di negeri akhirat. Wa qina adzabannar, terhindar dari jerat api neraka. Ini penting karena sekarang banyak yang menganggap hebat dia, sukses, rumahnya mewah, mobilnya terbaru, istrinya cantik, kontrakannya 12, anaknya sarjana semua, sukses dia. Kasihan ya, hidupnya menderita, rumah puluhan tahun masih ngontrak. Ya Allah,
hari esok saja sulit untuk makan. Pendidikannya nggak sampai sarjana, dianggapnya tidak sukses. Karenanya hakikat sukses adalah dia akan bermuara pada kebahagiaan. Bahagia letaknya di hati, ketenangan hati. Agar mudah terkait dengan hakikat sukses ini ada 4 Pak Bu. Setidaknya untuk menjadi tolak ukur untuk meraih hakikat kesuksesan sejati. Yang pertama, ada orang yang Allah berikan sukses secara lahiriah dan sukses secara batiniah. Sukses jasmaninya, sukses untuk keperluan materialnya, tapi dia juga sukses rohaninya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uang miliaran, rumah bagus, kalau beri amanah, memiliki kendaraan bagus. La ilaha illallah. Berhenti Pak, selesai. Muazin yang berkumandang, yang memandangkan azan, hakikatnya Allah. Kamarnya mewah, pakai AC, asyik, tidurnya nyenyak. Deposito ada, uang banyak, paling tidak cukup. Nggak mudah setelah dunia diraihnya. Salatu khairum minan naum. Bangun dia, beranjak. Bahkan nggak mudah loh ke Masjid Istiqlal ini subuh jalannya. Sukses lahiriah dan juga sukses rohaniahnya. Tuh, baru itu hakikat sukses sejati. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar kelelahan, maghrib di perjalanan isya ketiduran. Luar biasa, peras keringat banting tulang. Dia gapai. Ini yang kedua. Banyak orang sukses lahiriahnya, tidak sukses rohaninya. Banyak gak orang duitnya miliaran, rumah bagus, fasilitas hidup dan kehidupannya Allah berikan. Ini pantang, itu pantang, ini gak boleh, tapi tetap resah, gelisah, mudah, pilu, duka. Ada yang hilang, ada yang hilang. Sukses, namun belum dapat hakikatnya. Dan bila Allah berikan kesuksesan, akhirnya ada titik balik. Ya Allah, selama ini hamba salah, hamba sukses. Ya Allah, Kau berikan dari jerih payah ikhtiar atas takdir-Mu ya Allah. Semua yang kuimpikan dapat kurai ya Allah. Akhirnya aku merasakan semuanya ini belum mampu menenteramkan batin, belum mampu menenangkan hati. Ada titik balik, tak hijrah kembali pada Allah. Wah, sukses, bahagia. Dia temukan hakikat
kesuksesan. Jadi yang kedua, ada orang yang sukses secara duniawi, lahiriahnya, jabatan disandangnya, dihormati, luar biasa, depositonya, apapun yang diinginkan karena ada uangnya bisa, karena ada relasinya bisa. Percayalah, kalau diabaikan nilainya spiritual akan terjadi korsleting lambat laun. Karena kita bukan hanya makhluk jasmani, tapi makhluk rohani. Berkali-kali saya senang mengulang, karenanya saat menghembuskan napas terakhir, ruh pisah dari jasad. Akhirnya yang dibawa apa? Amal soleh, rumah, mobil, kendaraan kita hanya burung batak. Tempat tinggal kita hanya di lubang lahat 2 meter kali 90 cm. Pakaian kita kain kapan. Kalau sudah di situ, nah ada yang nomor 3, nampak tidak sukses dia. Tidak sukses dalam artian kacamata umum, biasa-biasa saja, sederhana. Tapi dia sukses secara spiritual, sukses secara batiniah. Dia merasakan kedamaian, dia merasakan ketenangan. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Lebih bagus ketimbang sukses dunia akhirat. Biasa saja, tapi dia ada sebuah kenikmatan. Ya Allah. Kenapa? Karena terhias rohaninya dengan nilai-nilai syukur, nilai-nilai ridho. Alhamdulillah ya Allah, hamba masih bisa meneguk air, masih bisa menyuap nasi. Alhamdulillah ya Allah, Kau takdirkan hamba masih bisa ruku, bisa sujud. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Hamba masih bisa bertaubat. Kau masih memberikan kesempatan waktu. Sederhana, padahal hidupnya secara lahiriah biasa-biasa saja, tapi ada sebuah kebahagiaan. Yang parah adalah sudah, yang nomor 4, sudah tidak sukses lahiriah dunianya, batinnya gersang, susah hidupnya, tidak ada titik balik untuk kembali pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya hakikat kesuksesan adalah dia akan bermuara pada kebahagiaan. Kebahagiaan hakikatnya di hati. Karenanya raih kesuksesan untuk sebuah kebahagiaan. Raih kebahagiaan, niscaya kesuksesan pun akan bisa digapai. Karenanya ketika kita diberikan kesuksesan lahiriah karena spiritual, lahiriah mengikuti daripada komando daripada ruh kalbu kita, batin kita yang takarrub mendekat kepada Allah, sehingga kenikmatannya itu berubah, bukan hanya fokus kepada pemberiannya, dia fokus kepada Allah yang maha memberi. Diberikan harta kekayaan, diberikan kemudahan-kemudahan rezeki, kebahagiaan, dia sukses, dia ada sebuah kenikmatan, dia berbagi.
Dia banyak memberi, banyak membantu. Dan surat Al-Qasas tadi ayat berikutnya masih ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Hakikat orang yang sukses setelah diraihnya dia ingin berbagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang manfaat bersama, ya Allah. Bukan begini Bahrul Bait. Bukan ada rasa cemas takut hilang, sehingga yang ada di hatinya fokus pada yang memberi. Ya Allah, betapa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diberikan sebuah kerajaan, kekayaan luar biasa. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhan. Terus kalian ingat waktu ya. Apalagi kita harus taat peraturan. Mobil saya genap, ini tanggal ganjil, saya harus lewat sebelum jam 6 harus sudah sampai Pramuka. Karenanya raihlah dunia, namun dunia bukan untuk dunia, dunia untuk negeri akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat lebih kekal, lebih utama. Dan untuk itu maka tidak dilarang kita untuk meraih kesuksesan duniawi. Namun setelah kita raih itu semua, niatkan semata untuk kemuliaan, kedamaian, keselamatan, kebahagiaan hakiki negeri akhirat kita, sehingga belum sampai negeri akhirat di dunia pun orang yang mendapatkan hakikat kesuksesan dia sudah bahagia. Sukses dia saat memberi itulah bahagia. Sukses dia saat akan melimpah dia syukur, dia ibadah pada Allah. Di situ kebahagiaannya. Sehingga intisari dari semua ini, hakikat kesuksesan yang dilandasi keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat kesuksesan setelah diraih tetap dalam nuansa iman, takwa, dan akhlakul karimah. Iman, Islam, ihsan. Hakikat sukses telah diraih. Visi misinya luar biasa, yakni dia akan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam, manfaat untuk dirinya, keluarga, tetangga, sesama, dan ada sebuah kebahagiaan saat malaikat Israel datang menjemput, memisahkan ruh dari jasadnya. Hakikat sukses sejati karena hatinya terpaut kepada Allah. Detik-detik saat sakaratul maut tiba, Allah yang diingatnya, bukan hartanya, bukan kekayaannya. Fokus dia Allahnya. Insya Allah husnul khatimah. Dan semoga Allah takdirkan akhir hayat kita terpaut hati pada Allah, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Akhirnya saya tutup, kejarlah nilai-nilai kebahagiaan, pautkan hati selalu pada Allah, niscaya kesuksesan akan diraih. Tanam padi, rumput akan ikut. Kalau hanya mengejar kesuksesan, mengabaikan nilai-nilai spiritual, ketenangan, kedamaian di hati,
maka dikhawatirkan menjadi hanya menanam rumput, tidak akan tumbuh padi. Tekadkan untuk meraih sukses dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kesuksesannya membawa berkah, rahmat dalam bingkai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rahman ya Rahim. Kami lemah, Kau yang maha kuat. Kami fakir, Kau yang maha kaya. Kami hina, Kau yang maha mulia ya Allah. Sadarkan kami sesadar-sadarnya karunia nikmat sejak kami lahir sampai detik ini, tak terhingga karunia yang Kau berikan. Kami bisa beraktivitas, bekerja, bisa beribadah. Hakikatnya kami la haula wala quwata illa billah. Kami pun jikalau Kau berikan sukses, relatif sifatnya kesuksesan datang dari sisi-Mu ya Allah. Karenanya jadikan kami terpaut selalu hati kepadamu ya Allah, sampai detik akhir ruh pisah dari jasad ini. Angkat derajat kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami, sing-singkan hari esok yang cerah untuk kami. Rahmati sayangi kami semua, jadikan sisi hidup kami, segala urusan kami, bimbing ya Allah dalam petunjuk-Mu. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Banyak hajat kami, maksud baik kami, cita-cita harapan mulia kami, ridhoi ya Allah. Semua yang hadir, yang mendengarkan, ijabah ya Allah. Sukses berkah dunia akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Demikian sama-sama kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.